Selamat pagi, warga jemaat GPIB Efata Batu Kajang. Bertemu bersama dengan saya, Pendeta Febri Parimo Rampengan, dalam acara Renungan Pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita melengkapi diri kita dengan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di surga, mengawali akan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Kami ingin memohon tuntunan Tuhan melalui sabda-Mu, karena kami meyakini sabda-Mu-lah yang akan menjadi petunjuk dan langkah bagi kaki kami, supaya hidup yang kami jalani pada hari ini tidak akan tersesat. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan sabda bina umat, terambil dari kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti kita ketahui bahwa pada saat ini di Amerika Serikat tengah berlangsung demonstrasi secara besar-besaran menentang kematian George Floyd. Dan kita tahu bahwa demonstrasi besar-besaran yang dilakukan ini bukan saja menuntut tindakan yang adil dari aparat kepolisian yang ada di Amerika Serikat, tetapi demonstrasi besar-besaran ini juga dilakukan dengan tujuan untuk menentang dan mengecam tindakan yang dianggap rasial dan diskriminasi. Nah, berbicara tentang sikap rasis dan diskriminatif ini bukan hanya terjadi pada masa sekarang ini, tetapi tindakan rasis dan juga tindakan diskriminatif ini juga sudah terjadi di sepanjang manusia itu hidup, dan itu juga terjadi dalam masa kehidupan orang-orang Kristen yang diceritakan dalam Alkitab ini. Hari ini kita akan melihat bahwa tembok-tembok pemisah, pengelompokan sikap rasis itu juga ternyata pernah dialami oleh jemaat yang ada di Efesus. Jemaat ini memang dikenal sebagai jemaat yang baik secara iman. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak demikian rupanya dalam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Dalam persekutuan jemaat di Efesus pada saat itu rupanya terbangun tembok-tembok pemisah atau pengelompokan yang begitu kental, yang begitu berkembang di sana. Bahwa jemaat di Efesus itu ternyata mereka terpisahkan disebabkan karena golongan-golongan yang ada di antara mereka. Mereka membedakan antara golongan terpelajar dengan tidak terpelajar. Kedudukan mereka juga dipisahkan karena dilihat dari faktor ekonomi, apakah mereka termasuk golongan yang kuat ataupun lemah secara ekonomi. Mereka juga menghadapi sikap rasisme yang disebabkan karena satu dengan yang lain saling membedakan. Apakah saya golongan orang bersunat atau tidak bersunat? Saya termasuk orang Yahudi ataupun Yunani? Nah, oleh karena itu, melihat kondisi bahwa jemaat ini terancam perpecahan yang disebabkan karena mereka membangun tembok-tembok pemisah, pengelompokan yang begitu kental dan kelihatan secara nyata, maka Rasul Paulus menuliskan surat pastoral atau surat nasihatnya kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Dan Paulus mengingatkan kepada jemaatnya bahwa mereka tidak boleh hidup dalam pengelompokan, mereka tidak boleh membangun tembok-tembok pemisah, melainkan mereka harus mau dan mampu untuk merobohkan tembok-tembok pemisah yang ada di tengah-tengah mereka. Dan Paulus menasehatkan supaya tembok-tembok pemisah itu dirobohkan, tentunya ada alasannya. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam ayatnya yang ke-14,
maka akan terlihat dasar atau alasan mengapa Paulus meminta kepada jemaat ini untuk tidak membangun tembok-tembok pemisah di antara mereka. Ayat 14 mengatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Atau dengan kata lain, model yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah Yesus itu sendiri. Yesus sudah merobohkan tembok-tembok pemisah. Yang dilakukan oleh Yesus adalah justru dia membangun persekutuan. Yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu adalah justru mempersatukan segala pihak-pihak yang ada supaya mereka bisa hidup berdampingan antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita tentunya masih melihat bahwa ada tembok-tembok tinggi yang dibangun di antara kita. Ada tembok-tembok pemisah yang sengaja dibangun oleh manusia. Entah itu berdasarkan agama, entah itu berdasarkan doktrin yang ada. Kita seringkali dipisahkan dalam kategori usia tua dan muda. Kita justru juga sering melihat bahwa orang terkadang membuat pengelompokan dengan memberikan label apakah dia orang baik ataupun tidak baik, apakah dia orang miskin ataupun tidak miskin, apakah dia orang beriman ataupun tidak beriman, dan masih banyak lagi kriteria lain yang diberikan kepada kita untuk membangun tembok-tembok pemisah pada saat itu. Nah, hari ini kita diingatkan sebagai pengikut Kristus, kita bukan justru membangun tembok-tembok pemisah itu, tetapi kita harus merobohkan tembok-tembok pemisah itu. Alangkah indahnya ketika kita hidup boleh berdampingan satu dengan yang lain. Bukankah Yesus juga mengajarkan keberagaman itu indah? Dan kiranya kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mau dan mampu menghancurkan tembok-tembok pemisah yang ada di sekitar kita. Dan kita juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk membangun persaudaraan dalam kesatuan, bahkan dalam keberagaman. Karena itulah yang diminta oleh firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami diingatkan untuk kami lebih mengikat tali persaudaraan, tali persekutuan, bukan saja di antara kami sebagai sesama orang beriman, tetapi kepada siapapun, terhadap siapapun, kami diminta untuk hidup dalam satu kesatuan. Kami diminta untuk mau dan mampu merobohkan tembok-tembok pemisah yang ada di sekitar kami. Karena Kristus sudah mengajarkan itu terlebih dahulu bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa hidup dalam persekutuan yang indah, dalam persaudaraan, dengan tidak melihat kepelbagaian yang ada di antara kami sebagai sebuah batu sandungan. Tetapi justru kepelbagaian yang ada itu adalah sumber kekayaan untuk kami boleh menjalani kehidupan kebersamaan bersama dengan orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Warga jemaat GPIB Efata Batu Kajang, terimalah salam sehat dan salam hangat dari saya, dan kiranya Tuhan selalu beserta dengan saudara sekalian. Tuhan Yesus